Air. Zat air itu sifatnya mengalir, keadaannya kalau dia sudah mengalir seperti apa? Inilah yang disebut dengan tipu daya. Berjalan tapi pasti menghanyutkan dia. Kemudian ini dilanjutkan dia ke sampingnya, ya. Jangan dibiarkan saja. Jangan dibiarkan saja. Nih, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan saja hanyut kita nanti. Ya, mengalir. Kemudian nomor 3. Api. Sifatnya api macam mana? Panas. Keadaannya api macam mana? Maksudnya itu, ya, pemarah. Ini kan kita mau terjemahkan dalam kehidupan kita. Ya. Tanah itu kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita, ini sifat bodoh, keadaan orang bodoh. Air itu mengalir, bagaimana ini yang namanya tipu daya. Dunia ini banyak yang memperdayakan kita. Ya. Sifat-sifat itu, zat itu ada di dalam tubuh kita ini. Jadi bagaimana supaya kita jangan bodoh? Karena memang zat tanah itu ada, dia harus dibendung. Kalau nggak dibendung dengan pengetahuan dunia dan akhirat, maka selamanya diri kita akan bodoh kalau kita nggak ada belajar cari ilmu pengetahuan. Apakah sekolah dari kita kecil, ya kan? Kalau nggak, kita kan nggak bisa baca sampai sekarang. Dari mana kita mau dapat pengetahuan? Orang sumber pengetahuan itu banyak, itu berasal dari kitab, ya kan? Dari pelajaran, dari buku-buku gitu. Kemudian tipu daya ini, apapun itu, karena sifatnya air itu ada di diri kita, ya, kita itu gampang terbuai gitu, gampang lalai gitu, gampang cenderung kepada sesuatu itu yang indah-indah gitu. Ini kalau inilah tipu daya. Jadi tipu daya ini bagaimana caranya? Jangan dibiarkan saja gitu. Arti kata di sana, kita harus banyak mempelajari petunjuk Allah dan mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Tanpa itu nggak bisa. Hanyut kita nanti. Sebab bagian daripada yang namanya tanah, air, api itu ada di dalam tubuh kita. Ya, yang namanya insan ini. Jadi api ini panas, pemarah. Keadaannya macam mana? Pemarah ini. Ya. Ini juga sama ya. Di benteng. Ada bentengnya, di benteng. Di benteng. Dengan ilmu pengetahuan. Ya, di benteng dengan ilmu pengetahuan. Harus ada yang membentenginya. Makanya kan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik diri kita ketika kita marah itu disuruhnya kita berwudu, ya kan? Nah itu kan pengetahuan. Kalau kita berwudu tidak juga reda marahnya ketika kita berdiri disuruh duduk sama Nabi. Kalau duduk pun udah wudu, udah duduk juga nggak bisa reda marah itu, disuruh berbaring. Kalau udah berbaring juga rasa marah itu juga masih belum hilang, disuruh pergi meninggalkan tempat yang kita di situ kita marah. Jauh dari tempat itu, jangan kita pertahankan di tempat itu. Dari mana pengetahuan itu? Dari kita usaha belajar, makanya dia ada benteng. Atau disuruh berlindung kepada Allah, ya kan? Ketika setan datang kepada kita, kita disuruh berlindung. Siapa yang nyuruh? Allah dan Rasul. Rasulnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun membaca istighfar, mohon ampun kita kepada Allah. Ya, dengan istighfar itu keadaan hati kita bisa berubah. Jantung yang tadinya berdebar-debar, makanya dulu dibilang kalau udah marah tuh istighfar gitu.
Jadi dengan kita mohon ampun kepada Allah itu, dengan kalimah-kalimah yang thayyibah itu, jantung kita secara otomatis itu akan tenang kembali. Ini ya, tanah, air, api. Pemarah ini cuma bisa dibenteng dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan agama, yang lain nggak ada. Nomor 4, yang terakhir. Angin. Ini dia punya zat. Angin, zatnya, sifat angin itu berhembus. Namanya angin kan berhembus, bertiup, ya kan? Keadaannya bagaimana di dalam diri kita nih? Ini kan keadaan yang ini kan ada di dalam diri kita nih. Bodoh, tipu daya, pemarah itu ada di dalam diri kita. Itulah dia, tanah, air, api, angin. Hawa nafsu. Ini dia, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Bagaimana memperlakukannya kan begitu. Bagaimana keadaannya? Jangan keliru menyalurkannya. Jangan keliru menyalurkannya. Karena ini bisa jadi fitnah di dalam kehidupan kita, ya. Makanya di dalam agama ini, supaya hawa nafsu itu tersalur dengan benar, maka dibikinlah peraturan-peraturan oleh Allah dan Rasulnya itu, supaya nafsu itu terarah, ya. Karena kalau dia nggak terarah, pasti dia nanti akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita nih. Bahkan lebih parah daripada yang namanya hewan. Dan itu faktanya terjadi di dalam kehidupan. Katanya manusia berakal. Tapi kalau dia berakal, kenapa dibunuhnya emaknya? Kenapa dibunuhnya ayahnya? Kenapa dibunuhnya istrinya? Kenapa dibunuhnya anak kandungnya? Terjadi. Kenapa? Karena ini bermasalah. Tanah, air, api, angin yang ada di dalam tubuh dia itu, dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Kebodohan hanya bisa dibendung dengan yang namanya pengetahuan, baik dunia maupun akhirat. Kalau nggak ngerti pengetahuan dunia, belajar cari ilmu pengetahuan dunia. Wak, macam mana caranya buat air nira? Kalau kau mau ilmunya, kau datang ke rumah Wak. Campurannya maya Wak, supaya nggak gampang basi. Ada laru namanya. Laru itu udah apa tuh Wak? Datang aja lah kau ke rumah. Bisa kayu ini, bisa kayu ini, bisa kayu ini. Dapat awak pengetahuan tuh. Begitu awak lakukan, hasilnya juga benar adanya. Nah, kemudian tentang perkara pengetahuan akhirat, pengetahuan agama. Kalau tak belajar agama kita, dari kita kecil sampai kita tua Pak, nggak belajar agama, ya begitu-gitu aja keadaan diri kita. Nggak akan berubah. Nah itu dia. Karena sifat manusia itu, ada zat, ada sifat. Ada keadaan pada diri manusia itu yang mesti kita sadari. Sifat tanah, pasif. Makanya manusia itu kadang-kadang mager, malas gerak, lebih sering itu. Sikit-sikit mager, ujung-ujungnya penyakit. Bersakitan kita gara-gara malas gerak. Tapi kalau udah rajin bergerak kita, insya Allah sehat badan kita. Karena memang itu nggak bisa dipungkiri. Zat tanah itu ada di dalam bagian daripada tubuh kita ini. Gitu. Jadi kalau nengok orang malas gerak itu kita udah maklum. Ketika sudah sampai pelajaran ini sama kita. Nah, jadi berembus angin, ya, angin berembus, sifatnya berembus. Keadaannya bagaimana pada diri manusia, itulah lambang hawa nafsu. Ya, bertiup dia, selalu membuat kita terlena. Nah, gitu kan? Ini kalau dibiarkan kacau kita. Makanya jangan keliru menyalurkannya. Inilah hawa nafsu. Ya, bernafsu. Tentang ini bernafsu, tentang itu bernafsu. Semua mau ditangkapi, semua mau diambil, semua mau dikuasai, semua mau dimiliki gitu. Padahal yang namanya dunia ini mana pernah habis-habis cukup-cukupnya gitu. Sampai mati kata Nabi. Kalaupun dikasih satu gunung emas, niscaya manusia itu nggak akan pernah merasa puas, dia minta 2 gunung. Sebelum sampai yang namanya nyawanya itu di kerongkongannya itu, keinginannya untuk kepada apapun itu nggak akan pernah berhenti sebelum sampai
nyawa itu di kerongkongan. Itulah kita, makanya jangan keliru menyalurkannya. Bagaimana cara menyalurkannya? Belajar agama. Didik hawa nafsu kita untuk belajar agama. Karena kalau nggak dididik dia sama dengan ini, bagaimana menghadapi diri yang suka marah? Dia harus ada di benteng dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau tak ada, bagaimana cara kita membentengi dengan ilmu pengetahuan agama itu, kita akan terjadi yang di lapangan kita tengok itu. Mengamuk-ngamuk, membunuh, brutal, pukul, memukul, ya, begaduh, nggak siap-siap labrak-melabrak, mengamuk dia, bikin malu, ujung-ujungnya bikin malu gitu. Nah inilah sifat yang namanya api pada diri manusia itu ada. Jadi ketika api itu menyala, panas, pemarahlah dia. Kalau dibiarkan dia marah ini, maka ini akan menjadi hal yang akan membinasakan dirinya. Maka dia harus punya benteng. Ketika amarahnya itu, semua manusia kan punya marah. Ibu bisa marah, bisa kan? Marah ibu, nggak mungkin ibu nggak bisa marah. Bapak ya apalagi namanya kita bapak-bapak. Kadang-kadang kita kan agak kurang sabar, bisa juga marah kita kan. Tapi kalau nggak dibenteng dengan pengetahuan agama, maka kemarahan itu akan menjadi fitnah, bahkan menghancurkan, bahkan membinasakan diri kita. Hubungan baik kita, berapa banyak hubungan karib kerabat gara-gara marah-marah, apa yang terjadi? Putus hubungan karib kerabat itu, gara-gara marah-marah. Berapa banyak rumah tangga pisah, gara-gara bapaknya marah, mamanya marah, masing-masing nggak mau mengalah, betul apa enggak? Itu faktanya. Maka dia harus dibenteng. Si bapak punya bentengnya, si ibu punya bentengnya. Jadi jangan kita anggap sepele. Kita harus kenali jati diri kita ini. 4 perkara ini, baik kita yang belajar maupun mereka yang nggak belajar tuh, mereka harus tahu. Ini zat, sifat dan keadaan itu terjadi, ada di dalam diri kita. Nah, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, tulis di bawahnya, setelah memperhatikan surat 80 ayat 24, ya, setelah memperhatikan surat 80 ayat 24, maka hadis menerangkan pula. Setelah memperhatikan surat 80 ayat 24, maka hadis menerangkan pula tulis di bawahnya, tiap-tiap anak yang dilahirkan, ya, tiap-tiap anak yang dilahirkan atas fitrah maka ibu bapak atau orang tuanya lah yang menjahudikan
atau memajusikannya. Kemudian tulis lagi di bawahnya, ya. Hikmah yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas. Hikmah yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas, maksudnya ayat ini dan hadis ini, ya. Bukan saja memperhatikan, ya, bukan saja memperhatikan, supaya berusaha, ya, bukan saja memperhatikan, supaya berusaha menyediakan makanan tetapi juga supaya memperhatikan apa yang akan dimakan itu. Kan kita nggak main-main ini, kenapa orang-orang itu kok payah kali belajar agama itu, karena bisa jadi dari faktor yang dimakan. Sebab yang dimakan itu jadi darah, jadi alak, jadi sperma, jadi daging. Makanya bagi orang tua itu kata Nabi, tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Maka kedua ayahnya ataupun kedua orang tuanya yang menjahudikan dan yang memajusikannya. Artinya apa? Orang tuanya lagi ini yang mau nyetel ini, macam mana ini anak. Dari up. Jadi yang diperhatikan bukan cuma bunyi ayat dan hadis itu, tetapi kita berusaha untuk bagaimana caranya memberikan makanan, dari mana kita dapat makanan itu. Sebab yang dimakan itu akan tumbuh di diri kita, itulah nanti yang akan lahir. Dari yang kita makan itu akan lahir. Ya kan, laki-laki menghasilkan sperma, seorang ibu ya memiliki yang namanya sel telur. Jadi apa yang dimakan itu nanti itu yang akan tumbuh. Inilah sekarang usaha kita untuk memelihara diri kita dari sesuatu yang buruk. Nah, jadi tiap-tiap bayi itu semuanya dalam kondisi bersih. Cuman orang tuanya lagi bagaimana dia itu memelihara dari apa yang dimakannya itu nanti yang akan tumbuh. Kalau dia lahir ini anak dari makanan yang haram, maaf ya, ini anak si suami kerjanya maling misalnya nih, maaf nih, mencuri misalnya, mengambil hak yang bukan hak dia, belanjakannya beli beras, inilah disetorkannya sama bininya. Nah ini yang dimaksud tadi itu. Jadi darah, jadi daging, jadi sperma. Ini yang akan tumbuh gitu. Makanya kalau ini nggak diperhatikan, ini juga nanti akan menjadi fitnah ketika lahir ke dunia ini. Jangan kaget kalau ini anak jadi banyak persoalan dia. Karena ada hal-hal yang tumbuh dari jalan yang nggak benar itu, tumbuh dari zat itu, maksudnya paham ya? Dari zat itu tumbuhnya dia. Nah, jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ingat, sifat tanah itu ada di diri kita. Pasif, diam dia. Selamanya dia diam aja. Kalau nggak dididik manusia nih dengan pengetahuan ya gitu-gitu aja lah dia. Nggak bisa apa-apa kita. Tengok sampai sekarang ada orang nggak bisa baca. Masih ada satu-satu, tapi orang dulu. Ya kan orang-orang zaman dulu masih ada. Nggak bisa dia baca. Jadi kadang-kadang karena dia suka di warung, supaya dia nggak malu, dia pegang koran juga. Rupanya kebalik. Tulisan koran tadi awak bilang, ya Wak, kebalik tuh enggak ada. Awak nggak tahu baca Wak. Nah,
Udah, jangan awak bilang apa nanti malu dia. Rupanya kebalik hurufnya gitu. Ada juga tak bisa dia baca rupanya. Jadi karena supaya tengok orang, supaya nampak macam orang pandai baca, pegang juga koran, rupanya kebalik. Nah, jadi ini ya, tanah itu sifatnya pasif, keadaannya bodoh, maksudnya di dalam diri kita manusia. Itu kalau tidak dibendung kebodohan itu, maka selamanya akan bodoh. Bagaimana membendungnya? Belajar, ajari diri kita, baik ilmu dunia maupun ilmu agama akhirat. Kemudian air, sifat air, zat air, sifatnya itu ada di diri kita. Zat air itu mengalir, ya kan? Sifatnya mengalir, zatnya air, sifatnya mengalir. Keadaan air mengalir ini pada diri kita manusia, itulah tipu daya. Kita gampang terpengaruh, ya kan? Gampang kita itu teralihkan, ya kan? Gampang kita itu beralih. Nah, kalau udah nengok yang ini, bagus sekali. Tengok yang ini, bagus sekali. Tengok semua ada. Nggak cukup yang ini lagi, yang ini lagi, itulah sifat itu udah ada di diri kita. Pergi ibu-ibu dibawa sama bapak ke dekat apa nih, misalnya dekat Skala tuh kan ada mebel itu pak, toko Cina itu apa namanya? Kenam itu masuklah. Ada rencana ibu nih mau beli apa pak tidur, sampai dalam tengok, ya banyak betul pak tidur tadi. Nah, tengok dulu bu, tengok yang ini berapa, yang ini 2 juta, ya. Yang itu berapa? 2,5 juta. Ya, cantik lagi yang ini, yang cantik semuanya. Nah ini sifat dasar itu, zat itu ada di diri kita. Ini kalau kita tidak mau menyalurkannya, artinya tadi di sini kan mengalir, tipu daya ini kalau tidak kita batasi, kita didik diri kita ini, ya dia gampang kali larut dengan keadaan itu. Makanya kan, maaf ini ya, ada sales-sales datang itu, selalu itu. Bu, duduk dulu lah bu, ini murah ini bu. Masa murah? Iya, tengok-tengok dulu lah bu, katanya gitu. Awak pun, nah ya dijualnya, tengok-tengok. Ya murah itu pak, begini begitu. Udah ambil lah, masa minggu jeplak. Nah itu tadi bahaya gitu. Jadi zat dan sifat itu ada di diri kita, yang namanya air itu, ya, dia hanyut gitu. Jangan dibiarkan. Artinya ini bisa membahayakan diri kita, ya. Pengetahuan juga dia harus dibenteng dengan pengetahuan dunia, dengan pengetahuan akhirat, supaya jangan sampai kita ini larut dalam yang namanya sesuatu yang melalaikan diri kita, ya, yang membuat kita terlena gitu. Bisa seperti itu. Itu semua diri kita seperti itu. Keempat unsur ini semuanya kita punya. Unsur tanah, ya, unsur air, unsur api, unsur angin. Ini 4 unsur ini, ya. Air, nah, tanah zatnya. Sifat tanah ini pasif. Keadaannya bodoh, dia harus dibendung. Kalau nggak dibendung, selamanya dia akan bodoh. Itu ada di diri kita. Kemudian tanah, kemudian air, ya kan? Air ini zatnya. Kemudian air sifatnya, air zatnya, dia punya sifatnya mengalir, ya kan? Nah inilah disebut dia tipu daya. Artinya bagaimana? Yang namanya tipu daya ini jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan, maka larutlah diri kita ini, hanyutlah diri kita ini, terbuailah diri kita ini, ya. Banyak seperti itu. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, ya maaf, bahaya kali kalau rumah tangga kita ini, perkara agama ini nggak dijadikan dasar. Bahaya, saya bilang.
ibu kalau mau pergi dari rumah, misal kata ya, misalnya gitu, kalau yang udah tua-tua dia akan lapor. Tapi kalau yang masih muda kadang-kadang dia pakai baju dulu baru laporan, nggak boleh. Dia pakai baju dulu baru dia bilang, jangan. Kalau udah tua kan nggak gitu, tanya dulu dia kan. Ibu-ibu sekarang banyak gitu, Bu. Jadi bapak bertanya gitu, loh pakai baju mau kemana? Gitu. Maksudnya mau pergi sebentar gitu, baru dia ngomong nggak boleh. Tanya dulu lah, jangan pakai baju dulu. Ada ibu-ibu muda sekarang gitu saya tengok. Dia belum bilang, dia pakai baju dulu gitu. Jadi karena udah pakai baju itu, kalau nanti nggak dikasih kan jadi gaduh. Ngerti maksudnya? Nah, ini bahayanya kalau perkara agama ini tidak menjadi prioritas. Karena zat dan sifat unsur kemanusiaan itu, kalau dia tidak mau bendung dengan pengetahuan, keadaannya nggak akan berubah. Gitu aja payah kali bilanginya. Nanti asal dibilangi nggak terima, ujung-ujungnya gaduh. Nah ini kan ngerinya kita kalau nggak belajar agama secara zahir dan batin kan. Nggak bisa. Mau yang laki, mau yang perempuan, 4 unsur ini ada di tubuh kita. Mau yang tua, mau yang muda, yang 4 unsur ini ada di tubuh kita. Nggak ada kita hebatnya. Jadi siapa yang bergiat diri, siapa yang mau peduli dengan perkara ini, insya Allah kita mulai pelan-pelan mendidik. Ya, memelihara diri kita dari yang namanya tipu daya ini, yang dari namanya kebodohan ini, dari yang namanya hawa nafsu, dari yang namanya sifat pemarah ataupun api ini. Karena kalau yang namanya pemarah ini tahulah ngabisin dia kan, api itu kan membakar, makanya kan tidaklah keluar dia macam api dapur itu, tapi yang terkena itu mendidih darah kita. Makanya naik orang kalau udah katanya sifat pemarah dominan itu, dia kena satu penyakit darah tinggi. Ya kan? Naik tekanan darah tingginya. Nah, akhirnya jadi masalah dirinya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. 4 unsur ini ada zat, ada sifat, ada keadaan, dan bagaimana cara mengendalikannya, cara memperhatikannya. Ya, ada zat tanah, ada zat air, ada zat api, ada zat angin. Ya, tanah itu zatnya, sifatnya pasif, keadaannya bodoh. Orang sekarang apa mau mikirkan itu? Wah, mau dicari mana pelajaran nih? Kalau tak ada yang membimbingnya, tak ada yang mengasih tahunya. Belajar cuma solusinya. Mana mau dicari ini kajian ini? Ditulis dia. Gitu. Ini kan kajian pelajaran semalam itu. Ini kan yang punya saya, buku saya, tulisan tangan pribadi saya. Nah, cuman kan udah lama nih. Entah tahun berapa udah nih. Udah pun hilang-hilang sampulnya nih. Saya rasa itu aja dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Pelan-pelan dibaca di rumah. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.